Perkenalkan, nama saya Florenciana Bebevio. Di sini saya akan mempresentasikan materi persyaratan analisis sensoris. Panelis. Uji organoleptik memerlukan dua pihak yang bekerja sama, yaitu yang pertama panel, yang kedua pelaksana kegiatan penguji. Panel adalah satu atau sekelompok orang yang bertugas untuk menilai staf atau mutu benda berdasarkan kesan subjektif berdasarkan prosedur pengujian sensori tertentu. Anggota panel disebut panelis. Yang pertama, macam-macam panel. 1. Pencicip perorangan atau individual expert. Yang kedua, panel pencicip terbatas atau small expert panel. Yang ketiga, panel terlatih atau trained panel. Yang keempat, panel tak terlatih. Yang kelima, panel agak terlatih. Yang keenam, panel konsumen. Yang ketujuh, panel anak-anak umur 3 sampai 10 tahun. Panel perseorangan. Orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik yang sangat tinggi yang diperoleh karena latihan-latihan intensif. Panel perseorangan sangat mengenali sifat, peranan, dan cara pengelolaan bahan yang akan dinilai serta menguasai metode-metode analisis organoleptik dengan sangat baik. Keuntungan menggunakan panelis ini: kepekaan tinggi, bias dapat dihindari, penilaian efisien. Keputusan sepenuhnya ada pada seseorang. Panel terlatih terdiri dari 15 sampai 25 orang yang mempunyai kepekaan cukup baik. Keputusan diambil setelah data dianalisis secara bersama. Panel agak terlatih terdiri dari 15 sampai 25 orang yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat-sifat. Panel agak terlatih dapat dipilih dari kalangan terbatas dengan menguji datanya terlebih dahulu. Panel terbatas terdiri dari 3 sampai 5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi sehingga bisa dihindari. Mengenal dengan baik faktor dalam penilaian organoleptik dan mengetahui cara pengelolaan serta pengaruh bahan baku terhadap hasil akhir. Keputusan diambil berdiskusi di antara anggota-anggotanya. Panel tidak terlatih terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih berdasarkan jenis tingkat sosial atau pendidikan. Diperbolehkan menilai alat organoleptik yang sederhana seperti sifat kesukaan, biasanya terdiri dari orang dewasa dengan komposisi panelis pria sama dengan panelis wanita. Panel konsumen terdiri dari 30 sampai 100 orang yang tergantung pada target pemasaran komoditi. Mempunyai sifat-sifat yang sangat umum dan dapat ditentukan berdasarkan kelompok tertentu. Panel anak-anak. Anak-anak usia 3 sampai 10 tahun digunakan sebagai panelis dalam penilaian produk-produk yang disukai anak-anak seperti permen, es krim, biskuit, dan sebagainya. Cara penggunaan panelis anak-anak harus bertahap, yaitu dengan bermain bersama, kemudian dipanggil untuk diminta responnya terhadap produk yang dinilai dengan alat bantu, gambar seperti boneka, Snoopy yang sedih, biasanya atau tertawa. Persyaratan anggota panel. Yang pertama, memiliki kepekaan indrawi yang baik. Yang kedua, bersedia dan memiliki waktu yang cukup untuk berlatih. Yang ketiga, berpengetahuan luas tentang komoditas atau produk yang diuji. Yang keempat, memiliki keterlatihan pada bidang pengujian. Yang kelima, memiliki kemampuan dan keterampilan dasar yang cukup dalam hal prinsip analisis, sistem, dan prosedur. Kriteria spesifik bahan atau produk, persiapan, faktor fisiologis, kepekaan indrawi, komponen bahan, dan pengaruhnya pada atribut sensori. Hasil faktornya serta dokumen dan pelaporan atas pelaksanaan tugas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan panelis. Yang pertama, jenis kelamin, 2 usia, 3 kondisi fisiologis, 4 faktor genetis, 5 kondisi fisiologis. Seleksi panelis: yang pertama wawancara, yang kedua tahap penyaringan, yang ketiga tahap pemilihan, yang keempat tahap latihan, yang kelima uji kemampuan. Indera yang digunakan untuk seleksi: yang pertama penglihatan, berlubang dan warna kilap, viskositas, ukuran dan berbentuk, volume, kerapatan dan berat jenis, panjang lebar dan diameter serta bentuk bahan. Yang kedua indera peraba, berkaitan dengan struktur, tekstur dan konsistensi
Struktur merupakan sifat dan komponen pemicu. Tekstur merupakan sifat sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut atau perabaan dengan jari, dan konsistensi merupakan tebal, tipis, dan halus. Indra membantu digunakan sebagai suatu indikator terjadinya kerusakan pada produk, misalnya ada bau busuk yang menandakan produk tersebut telah mengalami kerusakan. Indra pemecah dalam hal kepekaan rasa, maka rasa manis dapat dengan mudah dirasakan pada ujung lidah, rasa asin pada ujung pinggir lidah, rasa asam pada pinggir lidah, dan rasa pahit pada bagian belakang lidah. Laboratorium penilaian sensoris. Prasarana utama. Yang pertama, tempat dengan lingkungan yang tenang. Yang kedua, suasana yang tenang, bersih, rapi, dan teratur. Sarana utama yang pertama, ruang uji dengan beberapa kotak uji. Yang kedua, dapur penyiapan contoh. Yang ketiga, peralatan penyajian. Yang keempat, ruang penyiapan formulir atau format uji. Yang kelima, ruang pengarahan atau instruksi kepada tim panelis. Yang ketujuh, ruang tunggu panelis. Peralatan. Yang pertama, alat penyiapan sampel. Yang kedua, alat penyajian sampel. Yang ketiga, alat komunikasi atau sistem lampu, format isian, format instruksi, dan alat tulis. Persyaratan laboratorium penilaian sensori. Yang pertama, isolasi. Agar tenang, maka laboratorium harus terpisah dari ruang lain, kegiatan lain. Pengadaan suasana santai di ruang tunggu, dan tiap anggota perlu miliki pencicip tersendiri. Yang kedua, kedap suara. Bilik pencicip harus kedap suara. Laboratorium harus dibangun jauh dari keramaian. Yang ketiga, kadar bau. Ruang penilaian harus bebas bau-bauan asing dari luar atau bebas bau parfum atau rokok panelis. Jauh dari pembuangan kotoran dan ruang pengolahan. Suhu dan kelembapan. Suhu ruang harus dibuat tetap seperti suhu kamar, 20 sampai 250 Celcius, dan kelembapan diatur sekitar 60%. Cahaya dalam ruang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu redup. Bilik pencicip atau bot. Bilik pencicip terdapat dalam ruang pencicipan. Bilik ini berupa sekatan-sekatan dengan ukuran panjang 60 sampai 80 cm dan lebar 50 sampai 60 cm. Bilik pencicip berupa bilik yang terisolisir dan cukup untuk duduk satu orang panelis. Hal ini dimaksudkan agar tiap panelis dapat melakukan penilaian secara individual. Persiapan sampel. Penyediaan contoh harus yang pertama seragam dalam penampilannya sehingga tidak mempengaruhi penilaian. Yang kedua, memperhatikan estetika. Yang ketiga, suhu. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah akan berpengaruh pada penilaian aroma dan flavor. Yang keempat, kode. Yang kelima, lama pengujian. Yang keenam, jumlah contoh. Laboratorium pengujian. Dibutuhkan beberapa ruang yang terdiri dari ruangan persiapan, ruangan pencicip, ruang tunggu atau diskusi. Bagian dapur harus bersih dan mempunyai sarana yang lengkap untuk uji organoleptik. Di ruang pencicip mempunyai persyaratan terisolasi dalam kedap suara sehingga dapat dihindari komunikasi antara panelis. Suhu ruang sejuk 20 sampai 25 derajat Celcius dan mempunyai cahaya yang baik dan netral karena dapat mempengaruhi warna komoditi yang diuji. Persiapan contoh komoditi atau produk harus memperhatikan yang pertama, suhu. Disajikan pada suhu yang seragam. Yang kedua, ukuran. Disajikan pada ukuran yang seragam. Yang ketiga, kode, menggunakan 3 huruf atau angka secara acak. Yang keempat, jumlah contoh tergantung pada jenis uji yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi pengujian organoleptik. Yang pertama, expectation error atau kesalahan ekspektasi, karena panelis telah menerima informasi tentang pengujian. Yang kedua, convergent error. Panelis cenderung memberikan penilaian lebih baik atau uruk apabila didahului pemberian sampel yang lebih baik atau buruk. Yang ketiga, stimulasi error. Penampakan sampel yang tidak seragam sehingga panelis ragu dalam memberikan penilaian. Yang keempat, logical error. Panelis memberikan penilaian berdasarkan karakteristik menurut logikalnya. Yang kelima, halo efek. Evaluasi sampel dilakukan terhadap lebih dari satu kali sehingga panelis memberikan kesan yang umum dari suatu produk. Yang keenam, efek kontras. Panelis cenderung memberikan mutu dan rata-rata. Yang ketujuh, motivasi. Panelis yang termotivasi untuk menguji secara benar akan memberikan hasil yang lebih baik. Yang kedelapan, motivasi yang sugesti.
Respon dari seseorang panelis akan mempengaruhi panelis lainnya. Yang kesembilan, posisi bias terjadi akibat kecilnya perbedaan antara sampel. Sebagai panelis cenderung memilih sampel yang tengah sebagai sampel paling berbeda.